Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita pada saat ini sebagai perenungan kita. Kita membaca dari kitab Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat 17 sampai ayat 19. Saya akan membacakan buat setiap kita. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Habakuk hidup di dalam sebuah kondisi di mana seolah-olah Allah tidak merespon atau Allah diam dengan semua hal yang sedang dirasakan oleh umatnya. Nabi Habakuk melihat bahwa orang fasik seakan-akan hidup di dalam kedamaian, tetapi orang benar seakan-akan hidup dengan suatu keadaan yang begitu sulit sekali. Orang fasik yang terlihat seolah-olah Tuhan biarkan ketika mereka melakukan kejahatan kepada orang-orang benar. Ini dapat kita melihat Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk ini di pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Saya akan membacakan buat setiap kita. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Pembantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Di situasi yang demikian Bapak Ibu, seolah-olah atau seakan-akan Tuhan diam dengan situasi atau dengan kondisi umatnya yang seakan-akan berada di dalam situasi yang tidak adil. Namun ketika di dalam situasi dan keadaan yang demikian Bapak Ibu, makanya Nabi Habakuk meratap, menangis di hadapan Tuhan dan memohon di hadapan Tuhan. Di Habakuk pasalnya yang ketiga ini, kalau kita melihat perikopnya, perikop di sana dituliskan doa Nabi Habakuk. Dia menyampaikan di sana ketika ia melihat anak-anak Tuhan atau orang-orang benar dijahati oleh orang-orang fasik, dan seolah-olah Tuhan tidak merespon atau Tuhan diam melihat situasi yang di sana. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun di pasal 1, di pasalnya yang kedua, Nabi Habakuk menyampaikan keluhannya kepada Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya kepada Tuhan. Tetapi di pasalnya yang ketiga ini dia menyampaikan hal yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Ketika sebelumnya keadaan yang begitu sulit, ketika sebelumnya keadaan yang menurut dia ini tidak adil buat anak Tuhan, ini tidak adil buat orang-orang benar. Tetapi dia berkata di pasal yang ketiga, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Nabi Habakuk ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi situasi di mana
di mana dia melihat ini tidak adil buat saya, ini tidak adil buat umat Tuhan, ini tidak adil buat orang-orang benar. Sekalipun di dalam situasi yang demikian, tetapi ia berkata, namun aku tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ratapan Nabi Habakuk ini menyampaikan bagi setiap kita, sekalipun pohon ara, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan. Ini menunjukkan situasi kondisi yang tidak enak, yang begitu sulit, yang menyedihkan dan lain sebagainya. Karena pohon ara pada waktu itu adalah suatu pohon yang paling banyak bertumbuh di daerah Israel pada waktu itu. Ada kemungkinan bahwa pohon ara ini juga salah satu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh umat Israel pada waktu itu untuk bertahan hidup. Pohon anggur adalah selain daripada suatu kebutuhan juga yang bisa yang menghasilkan anggur pada saat itu, ini melambangkan suatu kemakmuran dan kesejahteraan. Pohon zaitun, suatu pohon yang sangat disukai pada saat itu. Kita tahu minyak zaitun begitu wangi sekali dan begitu baik sekali. Tetapi Bapak Ibu ini yang menyatakan, Habakuk menyatakan di sini, sekalipun pohon ara, sekalipun kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan, sekalipun kemakmuran damai sejahtera itu, atau sekalipun situasi atau sesuatu hal yang disukai itu tidak ada lagi, bahkan sekalipun ladang-ladang tidak lagi menghasilkan makanan, aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam suratnya yang kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Di situasi keadaan apapun itu, marilah kita tetap senantiasa bersorak-sorai dalam Allah. Bersorak-sorak di dalam Allah, apa artinya? Artinya adalah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18, dikatakan di sana, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetap mengucap syukur. Kebutuhan tidak ada, kemakmuran, damai sejahtera, hal yang disukai itu tidak ada. Kebutuhan-kebutuhan utama yang diharapkan tidak ada di dalam kehidupan mereka. Tetapi kita senantiasa tetap bersyukur kepada Tuhan. Di dalam situasi sekarang ini, Bapak Ibu, situasi yang begitu menakutkan buat setiap kita, masih adakah yang namanya mengucap syukur dalam segala hal? Mengucap syukur bukanlah dalam hal ketika kita baik-baik saja, ketika situasi aman-aman saja, ketika kondisi kita baik-baik saja dan lancar. Tetapi mengucap syukur di dalam segala hal, ketika keadaan kita tidak baik pun, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap mengatakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan di dalam situasi saat ini? Dan hal yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk di dalam keadaan situasi yang begitu sulit dihadapi. Dia katakan di sana, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit
bukitku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia tahu benar siapa Tuhan yang ia punya. Ia tahu benar siapa Tuhan yang dia punya. Dia tahu benar siapa Tuhan yang ia sembah. Dia tahu benar siapa Tuhan yang ia miliki di dalam kehidupannya. Demikian juga di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Biarlah kita tahu dan menyadari bahwa kita punya Tuhan yang kuasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita dan di dalam dunia ini. Dan hal yang ketiga, Bapak Ibu, ketika kita tahu dan ketika kita sadar bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang akan membuat kaki kita seperti kaki rusa, membiarkan kita berjejak di bukit-bukitku. Apa artinya, Bapak Ibu? Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Kaki rusa begitu kecil kalau kita melihat, Bapak Ibu, ketika ia menjejaki bukit-bukit, batu-batuan, kakinya kecil, tetapi kakinya begitu kuat di sana, melompat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Begitu kuat, begitu lincah, dan demikian pula di dalam kehidupan setiap kita. Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan ketika kita boleh menghadapi yang namanya kesulitan, ketika kita boleh menghadapi situasi saat ini yang begitu menakutkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, makanya di dalam satu pujian mengatakan, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih-Mu, Yesus, sahabatku? Apakah itu kelaparan? Apakah itu sakit penyakit? Atau apakah itu ketidakadilan? Tidak ada satupun dan tidak ada satupun. Biarlah kita boleh merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nabi Habakuk sudah merasakannya sendiri. Situasi apapun, kondisi apapun, dia selalu berkata, aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan di situasi baik ataupun di situasi yang tidak baik sekalipun. Karena kita tahu Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang berkuasa. Dan Tuhan yang berkuasa itu yang memampukan setiap kita dan yang memberikan kita kekuatan untuk melewatinya. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami. Terima kasih di mana Nabi Habakuk boleh menyampaikan bagi kami, ya Tuhan, situasi apapun, keadaan apapun yang menimpa kehidupan kami, biarlah itu tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Tuhan, rasa cinta kami kepada Tuhan. Sehingga hari demi hari yang boleh kami jalani Tuhan, hati kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kami boleh menyadari Tuhan yang kami punya adalah Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kami, yang akan terus memberikan kami kekuatan, dan yang akan terus memberikan kami sukacita di dalam menjalani dan melewati hari-hari kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami untuk saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.